Nah, jadi hari ini saya bakalan bikin desain logo MrBeast di aplikasi Infinity Design. Buat langkah pertama nanti saya bakalan bikin dulu di sini ukuran kanvasnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin desain vektor buat dijual ke Shutterstock, itu saya saranin buat teman-teman bikin di ukuran kanvas 4000 banding 4000 pixel. Nah, di sini karena saya cuma ngasih tutorial, saya bikin di angka 2000 banding 2000 pixel. Kalau misalkan vektornya ini mau kalian jual ke microstock, nah itu teman-teman harus pastikan karyanya itu benar-benar idenya itu dari kalian. Jadi di sini saya cuma nyontoin buat bikin desainnya di aplikasi Infinity Design. Ini saya bakalan import dulu logonya MrBeast. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian kita klik jiplak. Jadi desain ini nggak bisa saya jual soalnya ini bukan hak milik saya. Buat alat yang kita gunakan, saya bakal gunakan ini tapered yang ini. Nah, selanjutnya saya bakalan langsung klik pena. Ini saya gunakan kanvas kosong. Selanjutnya kita bakalan bikin logonya teman-teman. Kalau misalkan bentuk desainnya ini nggak sesuai, nanti teman-teman bisa setting seperti ini. Teman-teman bisa gunakan ballpoint pen. Kemudian di bagian settingnya ini kita runcingin. Akhir-akhir ini tuh aplikasi Infinity Design lebih sering bug teman-teman. Jadi buat teman-teman harus ekstra sabar ketika bikin desain menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sini ukurannya kita perbesar. Nah, saya rasa segini cukup. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini bentuknya ini nggak runcing teman-teman. Nah, kita akan coba patahkan. Nah, ini tetap nggak runcing. Walaupun udah saya bentuk seperti ini. Nah, jadi kita harus naikin dikit baru bentuknya itu runcing. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi seperti ini dulu. Kemudian kita klik centang. Selanjutnya buat desain yang ini kita bakalan gunakan yang tapered. Nah, ini. Kemudian kita ikuti garisnya teman-teman seperti biasa. Jadi buat teman-teman yang pertama kali berkunjung ke channel ini, teman-teman jangan lupa subscribe. Jadi saya bakalan bikin tutorial di website atau di aplikasi, maksud saya di akun ini spesial buat teman-teman yang mau belajar bikin desain di aplikasi Infinity Design. Nah, sekarang kita bakalan ikutin buat bikin desainnya. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung mau jualnya kemana, teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya, Bang Ivan Tutorial. Nanti kalian bisa cek di deskripsi. Situ saya bagiin ke teman-teman gimana caranya buat jual desain ini. Oke, kita bakalan ikutin. Kalau misalkan teman-teman mau bikin desain logo yang aplikasinya itu lebih profesional, teman-teman bisa gunakan aplikasi Vector Ink. Jadi saya juga bakalan ngasih tips tutorial di 4 aplikasi berbeda yang bisa teman-teman gunakan buat teman-teman yang mau belajar desain. Oke. Selanjutnya kita bakal bikin giginya. Ini buat giginya ini kurang runcing menurut saya, tapi nggak apa-apa.
Oke. Kalau misalkan teman-teman mau nyari referensi atau mau belajar ngedesain, teman-teman nanti bisa juga cari di internet blog saya, microstockerpemula.blogspot.com. Jadi di situ saya isi kumpulan dari artikel-artikel yang bisa teman-teman download atau teman-teman baca buat jadiin referensi teman-teman mau daftar jadi kontributor di Shutterstock atau di Microstock lainnya. Kalau misalkan garisnya ini salah, nanti kalian bisa edit. Nah, di sini bisa edit ulang. Oke, kalau udah selesai, kita lanjutin. Ini kita bakalan bikin kumisnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Subscribe. Nah, jadi proses pembuatan sketsa ini udah selesai. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke bagian pewarnaan. Jadi buat contohnya ini kita hapus. Nah, ini udah selesai teman-teman. Selanjutnya buat pewarnaan sebenarnya itu ada beberapa tips buat teman-teman. Karena di sini bentuk desainnya ini nggak nyatu. Nah, ini nggak nyatu teman-teman. Kita tuh nggak bisa ngewarnain langsung desainnya. Nah, jadi saran saya teman-teman nanti bisa bikin layar kedua, kemudian kita bikin di bagian bawah. Kita warnain menggunakan lasso. Nah, di sini kita pilih warna biru. Warna dari logo harimau si Mr. Beast ini. Kita tandai seperti ini. Selanjutnya kita bisa ikutin bagian logonya teman-teman. Jadi proses pewarnaan ini pastinya lebih ribet ketimbang teman-teman bikin mewarnai langsung sekali klik. Nah, tapi karena desainnya ini nggak nyatu, makanya dibutuhin kesabaran tambahan buat teman-teman yang mau bikin warnanya. Tapi hasil ini nanti bakalan lebih bagus ketimbang sekali klik yang biasanya digunain buat ngewarnain. Sini langsung kita tarik ke bawah aja teman-teman, supaya lebih gampang. Jadi proses ini bakalan lebih lama, tapi nggak masalah kalau misalkan hasilnya bagus. Whisper softly speaks the love that makes us whole. In every breath we take, in every step we tread, guided by the light where hope is never dead. Oh, let our hearts be open wide to the grace that's by us. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi di proses kayak gini, saran dari saya teman-teman langsung centang aja seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa langsung edit lagi. Nah, soalnya kalau misalkan nanti terjadi bug, itu teman-teman bakalan repot buat ngulang lagi dari awal. Terkadang desain yang biru
itu bisa pindah ke bawah di bagian sini dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi buat menghindari bug, teman-teman nanti kalau misalkan udah selesai seperti ini, teman-teman langsung centang aja, kemudian lanjutin edit. Supaya nanti nggak bikin capek teman-teman buat ngulang lagi. Oke, ini kita lanjutin. Nah, buat warna birunya ini udah selesai kayaknya teman-teman. Kemudian kita bisa klik centang. Nah, proses selanjutnya warna gigi ini bakalan kita ubah. Kita ganti warna backgroundnya ini jadi warna kuning dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya buat bagian gigi, ini kita bisa bikin layer baru aja teman-teman. Di bagian atas kita warnain putih. Kita gunakan lagi alat pena. Nah, di sini teman-teman harus teliti buat bikin warnanya. Kemudian ada lagi nanti bagian paling sulit atau yang paling bikin repot teman-teman ketika mau jual desainnya ini ke Shutterstock. Dimana teman-teman tuh harus ubah desain atau gambar kalian nih dalam bentuk outline. Jadi teman-teman nggak bisa jual desain yang baru selesai seperti ini ke Shutterstock. Sebenarnya kalau misalkan penolakan memang nggak bakalan selalu ditolak sih, tapi desain yang kurang rapi itu bakalan nunjukin kalau teman-teman tuh nggak serius dibuat jadi kontributor di Shutterstock. Jadi nanti saya bakalan ngasih tutorial gimana cara bikin garisnya ini jadi outline, tapi teman-teman harus sabar ketika bikinnya nanti. Sekarang kita bakalan ke proses pewarnaan dulu. Selanjutnya kita tambahkan lagi layer baru. Ini bagian lidahnya. Ini gigi putihnya kita atur dulu. Nah, jadi proses pewarnaan ini cukup lama teman-teman. Oke, selesai. Selanjutnya di bagian lidahnya. Mungkin ini di bagian bawah dari bagian layar gigi. Kita bikin warna pink. Oke, udah selesai. Ini juga kita bikin bagian petirnya. Jadi ini sebenarnya udah selesai teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kalau misalkan kalian mau bentuk lagi, mungkin di bagian warna pink, supaya lebih realistis kita bikin
warna pink di bagian atasnya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi logonya udah selesai teman-teman. Selanjutnya jangan lupa buat teman-teman mengubah garisnya ini jadi sebuah outline. Saya bakalan nunjukin ke teman-teman. Di sini bentuk garis yang kita gunakan. Nah, ini kita sembunyikan dulu. Jadi garis yang ini harus teman-teman ubah jadi bentuk outline. Ini masih dalam bentuk garis bertumpuk dan ini hasilnya itu nggak rapi teman-teman. Jadi teman-teman harus gabungin. Caranya itu teman-teman bisa klik pilih, jangan edit, yang pilih ini. Selanjutnya tandai dua objek. Jadi ini kenapa saya bilang teman-teman harus sabar. Soalnya teman-teman harus pilih objek yang nggak tertimpa. Kalau misalkan tertimpa kadang itu hasilnya nggak bagus. Jadi outline itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita klik gabungkan. Nah, ini teman-teman bisa klik yang nomor 2. Kemudian teman-teman centang. Nah, kita lihat lagi. Jadi outline itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi nggak ada garis yang bertumpuk. Hasilnya ini jauh lebih rapi. Dan ini bisa buka peluang teman-teman nanti buat desain kalian tuh bisa di. Ini kita gabungin semua dulu. Oke. Kemudian kita gabungkan. Yang langkah terakhir itu teman-teman bisa klik pindah. Selanjutnya klik pilih semua. Kemudian pilih objek yang kalian tinggalkan. Soalnya ada banyak nanti objek yang kadang nempel di sini yang nggak kalian butuhin. Itu masuk ke desain kalian kayak ini. Nah, ini nggak nampak kalau misalkan nggak kalian tandai. Kemudian kita hapus. Nah, objeknya udah selesai. Selanjutnya kita tampilkan semua. Teman-teman nggak perlu gabungin semua layarnya nanti. Teman-teman langsung save aja JPEG. Nah, buat bayangannya saya bakalan tambahkan lagi di sini. Mungkin di sini kita gunakan lasso. Oke, kemudian kita ubah lagi opacity-nya. Nah, ini udah selesai. Oke, dibuat tutorial segini dulu. Jangan lupa subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.